Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sekolah Indonesia Channel. Pada kesempatan kali ini Sekolah Indonesia akan membagikan sebuah cerita dari perkumpulan Ketua Umum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia Ibu Titi Purwaningsih yang bercerita tentang pengalamannya mengikuti tes seleksi P3K pada tahun lalu, tepatnya Februari 2019. Pada kesempatan kali ini juga saya akan merekomendasikan sebuah buku. Ini bukan promosi ya, cuma rekomendasi saja karena buku ini juga saya pakai saat kemarin tes SKB ya kan, tes SKB 2019 tapi dilaksanakan 2020 karena pandemi ya kan. Buku ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk curi start belajar, khususnya bagi Bapak Ibu guru kelas atau guru SD di seluruh Indonesia. Oke. Selain rekomendasi buku, pada kesempatan kali ini juga saya akan membagikan materi PPG. Kenapa harus materi PPG? Langsung saja kita lihat cerita dari Ibu Titi ini. Sebelum saya bacakan ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis alias ora bayar. Oke. Dimuat dalam jpnn.com dengan judul Titi Honorer K2 bercerita pengalaman tes P3K tahun 2019. Tolong diperhatikan. Oke ya. Jakarta, Ketua Perkumpulan Honorer K2 Indonesia atau PHK2I Titi Purwaningsih mengungkapkan kelegaannya karena masalah pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K hasil rekrutmen Februari 2019 mulai terselesaikan. Seperti kita ketahui, untuk P3K tahun 2019 sekarang memasuki tahap penetapan NIP. Semoga segera terselesaikan. Namun di sisi lain masih ada masalah lainnya yang harus dituntaskan. Sisa honorer K2 yang mencapai 300.000, banyak banget ya, masih menjadi semacam sisa beban bagi Bu Titi dan kawan-kawan. Seleksi 1 juta guru P3K 2021 menjadi kesempatan bagi honorer untuk bisa menjadi ASN atau aparatur sipil negara. Titi berupaya membantu para guru honorer K2 yang ingin mendaftar seleksi P3K. Titi bergerilya. Ibu Titi ini mencari ya kan, mencari contoh soal seleksi P3K untuk menjadi bahan persiapan honorer K2 yang menjadi atau yang mengikuti seleksi P3K 2021. Oke. Titi juga terus menguatkan honorer K2 yang akan ikut tes bahwa kesiapan mental paling utama. Jadi kesiapan mental ini yang menjadi modal utama dari Bapak Ibu yang akan mengikuti tes seleksi P3K nanti ya. Oke. Dia mengungkapkan dalam tes nanti yang paling sulit dihadapi adalah seleksi kompetensi teknis. Seperti kita ketahui tahun lalu 2019 untuk materi atau kisi-kisi dari soal P3K itu mencakup kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial manajerial, dan teknis ditambah wawancara. Nah, menurut Bu Titi ini yang paling sulit itu adalah seleksi kompetensi teknisnya. Untuk seleksi kompetensi lainnya katanya lebih mudah dibanding dengan kompetensi teknis yang agak sulit. Nah, kompetensi teknis itu apa? Seleksi kompetensi teknis ini menyangkut penguasaan materi, ini kata Ibu Titi. Padahal honorer K2 sudah banyak yang lupa dengan teori saat kuliah dulu. Jadi kompetensi teknis ini mencakup materi-materi pada saat Bapak Ibu kuliah dulu. Wah, dibuka lagi bukunya. Kalau udah hilang, pinjam sama anaknya. Sama tetangganya ya kan. Makanya nanti saya akan rekomendasikan sebuah buku untuk Bapak Ibu yang mengikuti seleksi P3K formasi guru kelas atau PGSD. Guru kelas SD.
Di sini mental honorer K2 harus kuat. Kalau tenang insya Allah mudah mengerjakan soal-soal. Saat tes 2019 banyak yang tidak lulus di kompetensi teknis, jadi harus diperhatikan betul. Nah, dilihat dari statement dari Bu Titi ini, kompetensi teknis menjadi yang tersulit dalam seleksi tahun lalu. Bagi Bapak Ibu yang mau mencuri start, ya kan, sambil menunggu katanya ada pelatihan dari Kemdikbud, tapi nggak tahu kapan ya. Bagi Bapak Ibu yang mau curi start khususnya untuk guru kelas atau PGSD, Bapak Ibu bisa mempelajari teori-teori pada saat kuliah itu di materi PPG. Nah, di materi PPG itu sangat lengkap. Untuk materinya Bapak Ibu bisa download di link deskripsi, sudah saya sematkan, itu Google Drive. Downloadnya sangat gampang. Bisa Bapak Ibu download terus dibuka di laptop atau PC Bapak Ibu. Kalau nggak punya bisa pakai HP, cuma tulisannya kecil kalau di HP ya. Namanya PDF. Bentuknya PDF dan RAR. Jadi kalau RAR itu harus dibuka di laptop. Di HP bisa ada aplikasi khusus tapi agak susah ya. Untuk Bapak Ibu yang ingin membeli bukunya, Bapak Ibu bisa membeli buku pedoman PPG warnanya biru. Seperti ini. Chat. Nah, nggak promosi ini. Cari aja di Tokopedia atau di Shopee, ada banyak. Judulnya Pedoman Umum Pendidikan Profesi Guru Modul Kisi-kisi UTN PPG PGSD, ini tahun 2018. Untuk yang di deskripsi PDF-nya e-booknya itu 2019. Saya cari yang 2020 agak susah ya. Bukan susah sih, emang nggak ada. Jadi kalau 2020 di web universitas itu harus login dulu, agak susah sih. Tapi kalau Bapak Ibu dapat yang 2020 itu lebih bagus ya. Sambil menunggu kisi-kisi resmi dari pemerintah untuk seleksi P3K, Bapak Ibu bisa membaca buku ini, Pedoman Umum PPG, ini khusus untuk PGSD. Di dalamnya ada banyak materi, teori dari mulai teori belajar, terus ada alat peraga, matematika, ada banyak lah. Ada menyusun soal HOTS dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa baca ini. Harganya murah, 50 ribuan mungkin, nggak nyampe 100 ribu. Saya beli dulu itu satu paket dengan buku UKG untuk SD, nggak nyampe 100 ribu. Pintar-pintar Bapak mencari bukunya di online shop ya. Untuk yang materi PPG yang e-book itu ada dua jenis kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Untuk kompetensi profesional itu pelajaran 5 pelajaran plus 1 tematik, dan yang pedagogik nanti ada banyak sekali di dalamnya, ada 6 modul kalau nggak salah ya, 6 modul. Ada teori belajar, ada RPP, ada model pembelajaran, ada sampai ke PTK juga ada. Jadi Bapak Ibu bisa iseng-iseng mengisi waktu luang di masa pandemi ini untuk membaca materi-materi yang kemungkinan kalau dilihat dari statement dari Ibu Titi yang sudah mengikuti seleksi pada tahun lalu 2019, yang kompetensi teknis ini menyangkut penguasaan materi atau teori pada saat Bapak Ibu kuliah dulu. Sambil mengulang pada saat masa-masa kuliah, Bapak Ibu bisa membaca e-book tersebut gratis, bisa Bapak Ibu download ya. Untuk download di Google Drive sangat mudah sekali, bisa Bapak Ibu cari di YouTube bagaimana cara download e-book di Google Drive. Oke, sekian ya video kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis, warnanya merah tuh di bawah tuh, warnanya merah kan. Subscribe gratis, dan nyalain loncengnya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.